وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. فقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah khultum singkat, insyaallah dimanakan Allah, dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan seorang muadzin. Ada banyak keutamaan seorang muadzin. Tentunya itu sangat luar biasa, teman-teman semua. Sebelum kita memulai, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan keimanannya, sehingga bisa bertatap muka di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya yang insyaallah setia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman jamaah khultum singkat yang insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan seorang muadzin. Muadzin adalah seseorang yang melafazkan kalimat-kalimat tauhid di dalam surau-surau atau masjid-masjid terdekat. Muadzin adalah seorang yang ketika di hari kiamat keutamaannya akan jauh berbeda dengan orang-orang yang bukan muadzin. Kenapa? Karena leher seseorang yang mengumandangkan azan akan panjang, dan itu yang membedakan antara mana yang muadzin dan mana yang tidak. Teman-teman semua, tanpa seorang muadzin kita tidak akan bisa mendengar lantunan-lantunan syahdunya. Makanya jangan pernah menghina ataupun mengucilkan para muadzin, karena tanpa beliau kita tidak bisa mendengar kalimat-kalimat tauhid tersebut. Apa sih keutamaan muadzin? Muadzin adalah orang yang pasti dekat dengan masjid. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia datang sebelum waktunya jam sholat, dan itu pasti dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah dicintai para penduduk langit. Meskipun para penduduk bumi membencinya, tapi penduduk langit insyaallah mencintainya, seperti cerita Uwais Al-Qarni. Teman-teman insyaallah dimanapun berada, ada sebuah kisah pengalaman saya. Ketika itu ada seseorang anak kecil yang mengumandangkan azan di salah satu masjid terdekat, dan dia itu salah pengucapan, seperti as disebutnya ash, dan ketika sudah azan dia dimarahi atau
menurut saya sih bukan dinasehati, lebih utama dipermalukan di depan khalayak umum. Dia mau menasehati itu, marah itu ketika ingin sholat. Dia kan biasanya orang sholat itu tasawuf hukum, rapatkan luruskan safnya. Dia tidak, dia langsung menunjuk muazin itu, kalau tidak bisa azan jangan azan. Padahal kan bisa dinasihati baik-baik, karena Imam Syafi'i pernah berkata, orang menasihatiku di khalayak umum berarti dia sedang mempermalukanku, tetapi ketika dia sedang menasihatiku ketika aku sendirian, berarti dia memang menasihatiku. Ada banyak para imam, para marbot itu sangat tidak suka dengan anak-anak kecil. Padahal anak-anak kecil itu, apalagi yang semangat azan nih, biarkan dia azan. Karena itu adalah sebuah wadah untuk kita, untuk generasi penerus kita. Kenapa? Karena marbot-marbot di sana yang sudah tua renta itu tidak bisa melanjutkan itu, karena dia pasti kan kita pasti akan mati, tetapi yang tua-tua kan pasti mati juga. Lagi yang kecil itu kan ibarat itu masih panjang masanya. Ayo kita tanamkan kepada jiwa-jiwa. Jangan ketika para anak-anak melihat masjid dia langsung takut dimarahi. Biarkan saja dia ingin bercanda, tertawa, biarkan saja. Karena ada seorang mengatakan, jikalau di masjid tidak terdengar lagi suara anak kecil tertawa dan bercanda, maka bersiaplah, masjidnya tidak ada penerusnya. Jamaah yang insyaallah dimanakan Allah, dimanapun berada, ayo bangkitkan semangat anak-anak muda, bangkitkan jiwa-jiwa muda pada penerus-penerus muda untuk tetap selalu di masjid, untuk selalu dekat dengan masjid, terutama dengan agama. Karena anak-anak zaman sekarang itu bukan dekat dengan agama, kebanyakan dekat dengan gadget atau handphone. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka lebih mengenal Atta Halilintar daripada nabinya, lebih mengenal artis, bahkan selak beluknya itu tahu, tetapi selak beluk Nabi Muhammad itu mereka tidak tahu, kebanyakan seperti itu. Mari kita didik para bangsa-bangsa kita, generasi bangsa agama kita, untuk selalu dekat dengan agama, dan jangan pernah memarahi mereka atau mempermalukan mereka, karena itu akan membekas di hati mereka. Jamaah sekalian insyaallah dimanakan Allah, dimanapun berada. Ada banyak sebuah kisah, tapi tidak bisa saya paparkan karena waktu. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Hultum atau cerita singkat dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita teruskan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan amal soleh, dan dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.